Di tengah hutan belantara, tersembunyi sebuah desa yang telah lama ditinggalkan, Desa Sukamaju. Desa itu dikenal oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang penuh misteri dan dianggap terkutuk. Tidak ada yang berani mendekat, terutama setelah matahari terbenam. Kisah tentang Desa Sukamaju selalu menjadi cerita yang diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka, untuk menakut-nakuti dan melarang mereka bermain terlalu jauh dari rumah. Menurut legenda, desa tersebut ditinggalkan karena wabah penyakit misterius yang menewaskan hampir semua penduduk dalam waktu singkat. Mereka yang selamat memutuskan untuk meninggalkan desa, meninggalkan segala sesuatu di tempatnya. Suatu hari, sekelompok mahasiswa yang tertarik dengan cerita-cerita mistis memutuskan untuk menjelajahi Desa Sukamaju sebagai bagian dari proyek penelitian mereka. Mereka terdiri dari 5 orang, Andi, Budi, Citra, Dita, dan Eko. Mereka berangkat dengan semangat tinggi, membawa peralatan kamera dan perekam suara, berharap bisa mendokumentasikan sesuatu yang luar biasa. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat dan jalan setapak yang hampir tidak terlihat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di Desa Sukamaju. Desa itu terlihat seperti dihentikan oleh waktu, rumah-rumah tua dengan atap yang runtuh, jalanan berumput tinggi, dan suasana sunyi yang mencekam. Mereka mulai mengeksplorasi desa, memotret dan merekam setiap sudut yang mereka temui. Tiba-tiba, Eko menemukan sebuah rumah yang pintunya sedikit terbuka. Dengan rasa penasaran, mereka memutuskan untuk masuk. Di dalam, mereka menemukan barang-barang yang tampak seperti baru ditinggalkan, piring di meja makan, pakaian yang tergantung di jemuran, dan mainan anak-anak di lantai. Saat mereka melangkah lebih dalam, mereka menemukan sebuah buku harian yang tampak kuno. Citra, yang paling pandai dalam membaca tulisan tangan, mulai membacanya keras-keras. Buku itu milik seorang wanita bernama Sri yang menceritakan hari-hari terakhir sebelum desa itu ditinggalkan. Tulisannya menggambarkan ketakutan akan sesuatu yang tidak terlihat, suara-suara aneh di malam hari, dan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Ketika mereka sedang asyik mendengarkan cerita Sri, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari lantai atas. Dengan hati-hati, mereka naik ke atas dan menemukan sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka, dan mereka membuka pintu tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan sosok seorang wanita tua yang duduk di kursi goyang, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya tampak tidak fokus. Wanita itu berbisik pelan, "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Lalu, sebelum mereka bisa bereaksi, wanita itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Dengan perasaan cemas, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan kembali ke tempat mereka memulai. Namun, jalan keluar dari desa tampak berbeda. Hutan yang tadi mereka lewati tampak lebih gelap dan menyeramkan. Mereka mencoba berbagai jalan, tetapi selalu berakhir kembali di desa. Malam mulai jatuh, dan mereka memutuskan untuk mencari tempat berlindung sementara. Mereka menemukan sebuah rumah yang tampak lebih kokoh dan memutuskan untuk bermalam di sana. Di dalam, mereka membuat api unggun kecil dan mencoba untuk tetap terjaga. Namun, satu persatu mereka tertidur karena kelelahan. Pagi harinya, mereka terbangun dan menemukan bahwa desa itu tampak lebih hidup. Ada suara-suara aktivitas di luar, dan ketika mereka keluar, mereka melihat penduduk desa berjalan-jalan dan beraktivitas seperti biasa. Desa yang sebelumnya tampak mati kini tampak seperti desa yang normal. Mereka saling berpandangan dengan bingung, mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka mendekati seorang pria tua yang tampak sedang membersihkan halaman rumahnya. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Andi. Pria tua itu menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Kalian seharusnya tidak pernah datang ke sini. Desa ini telah terkutuk untuk selamanya. Kalian sekarang adalah bagian dari kutukan ini." Sebelum mereka bisa merespons, pria itu menghilang di depan mata mereka, diikuti oleh penduduk lainnya yang juga menghilang satu persatu. Desa itu kembali sunyi, meninggalkan mereka dalam ketakutan dan kebingungan. Mereka menyadari bahwa mereka terperangkap dalam lingkaran waktu yang terkutuk. Setiap kali mereka mencoba untuk pergi, mereka selalu kembali ke desa. Mereka tidak pernah bisa melarikan diri, terjebak selamanya di Desa Sukamaju, menjadi bagian dari legenda yang mereka coba ungkap.